Halo Morhop Indonesia. Wah, balik lagi di YouTube channel Morhop Iya, Indonesia bersama gua Acul SW dan gua Ipung SW, SWX. iya sebenarnya harus ada satu lagi tapi ya udahlah. Jadi kita mau bikin konten YouTube ini seminggu sekali ya, Om Ipung ya. Seminggu sekali ya, wajib. Entah sharing, entah pengetahuan, hiburan dan sebagainya. Jadi pengen aktif di YouTube gitu ceritanya. Ya. Jadi nanti kita akan nggak hanya kita ngomongin hal-hal yang berhubungan sama kreativitas, tapi kita juga akan coba sosial eksperimen ya. Siapa namanya? Sosial apa aja namanya? Sosial bener eksperimen ya. Iya benar. Jadi mungkin Social kita akan eksperimen. coba kemarin sih kepikiran sama Acul nih gambar bareng UKM di jalanan gitu pasti kan seru kan. Jadi seenggaknya bermanfaat buat orang banyak juga si Morhop ini. Ya betul. Wow sangat menyenangkan sekali acara ini. Jadi si Acul ini dia fans fanatiknya Gary V. Jadi Terus jadi dia mau bikin kayak gimana udah ikutin aja Gary V. Podcast bikin juga. Tapi ya minimal kalau Gary V ngeliat ini ya nanti bisa mampir ke sini lah, Cul. Ih. Buat ketemu lu, Cul. Gary V, Cul. Amin. Ya Tapi ini yang penting kalau di kata Gary sih documentation over creation. Over creation apa ya? Jadi bikin karya itu perjalanan lu sebenarnya. Jadi kita daripada lu bikin lu konsepin bener-bener lama gitu. Jadi tadi gue lihat Jeffrey masang alat-alat anjir banyak banget alat-alat cuman bikin ginian doang ya kan. Jadi maksud lu tuh kalau kayak Gary V tuh lebih simple gitu, mobile gitu. Wah lu pakai, Mobile. tapi lu nggak ngelihat di belakangnya Gary. Iya, Cuy. Lu iya. cuman Timnya banyak. Lu cuman ngelihat dari versi Gary yang udah tampil, udah mateng di Bener. depan apa namanya udah jadi di media Karena sosial. kadang-kadang dia juga pakai HP doang gitu. Iya. Tapi itu nanti bisa kita kreasiin sih. Yang penting mudah-mudahan kita bikin kontennya konsisten. Amin. Memang itu si PR-nya. Jadi kali ini kita mau ngobrolin apa ya? Kita nggak. Coba. Jadi pengennya sih hari ini sekalian nih Acul bikin karya. Jadi temanya nih gue pengen sedikit ngulas gue pernah ikut training yang bener. materinya tuh be, do dan have. Nanti Oke. gue cerita si Acul bisa menggambarkan memvisualkan apa yang gue ceritain tuh keren juga tuh. Jadi nanti Boleh juga ya? iya dah. Dari hasil Kontennya tercipta di saat bikin konten. jadi pas gue cerita dia punya fantasi tuh. Ntar apa aja dimasukin nanti hasil karyanya Oh dia. iya benar. Hasil karyanya dia bisa kita lihat bareng-bareng. Nanti dilihatnya bisa di YouTube juga masukin aja kali YouTube ya nanti bisa. ya. Di Instagramnya juga ada. Di mana sih Instagramnya? Instagram kita di morhop_Indonesia. Kalau yang belum tahu Morhop tuh apa Om? Morhop ini sebuah brand kreatif yang memang foundernya itu Acul SW dan gue co-foundernya. Akhirnya kita sematkan atau kita legalkan. Kita sudah siapkan hak kekayaan intelektualnya juga, hakinya udah kita siapkan juga dan ada di bawah naungan PT Kunci Kreasi Indonesia. Jadi kita serius untuk untuk mengembangkan si brand Morhop ini. Nah, salah satunya brand Morhop juga punya produknya itu ada produk NFT. Terus kita juga punya produk karya-karya seni yang lain seperti bentuknya fisik ya. Kayak yang lihat gambar ini. Ini Acul sempat kerjasama juga sama Moka Band sama beberapa talent-talent juga pernah. Jadi salah satunya gitu produk NFT dan kita juga bikin event-event yang berhubungan sama event kreatif. Kita rencana main di mall dan main di cafe to cafe. Nanti lebih lanjut akan ada di YouTube channel kita juga, Cul. Di deskripsinya juga ada nanti ya. Oh Iya iya. benar-benar. Jangan lupa gabung Discord kita buat nanti info
event kita selanjutnya, kolaborasi kita selanjutnya. Terus yang belum tahu kita juga ngeluarin NFT kan, Betul. collection NFT. Nanti kita bahas deh lebih spesifiknya di satu konten tertentu lah ya nanti nextnya. Kalau Kali ini kita gabung mau ke Discord apa Cul? Discordnya Cul? apa? Nama Discordnya Ada apa? nanti di deskripsi Ya. gitu. Nah kali ini kita mau ngedengerin apa sih yang Om Ipung nih dapatkan di sebuah seminar ya, sebuah Ya, bentuknya seminar. training gitu lah Cul. Dan itu juga salah satu yang gue pakai buat setelah mendengar ceritanya ya, mungkin nanti kita bisa dengerin sharingannya. Itu be, do, have, itu dia. Ya, betul. Nah, karena saat Om Ipung menjelaskan gue lagi gambar, jadi kita mau manggil teman kita satu lagi nih. Ya, sebenarnya bukan teman kita nih, dia sama tim kita juga. Apa namanya? Dia juga yang ada di belakang layar. Jadi nih nggak apa dia di depan layar sama di belakang layar. Sambil pegangan tangan atau berpelukan, Jadi kan Jeffrey jadinya mesra. Jadi Jeffrey ini teman-teman buat yang belum kenal. Gue serahkan dulu mic-nya. Jadi Jeffrey ini juga salah satu influencer juga. Bukan. Atau bisa dibilang selebgram juga. Bukan juga. Cuman belum terkenal amat. Tapi lumayan endorse-nya udah banyak. Jadi buat yang mau endorse bisa langsung ke Instagramnya. @Jeff.Da Silva. Nah, A-nya jadi 3. sekalian promo gratis di sini. Nah, baik lagi tadi Gimana Mas? Jeff, sebelum lu bergabung lu perkenalkan diri dulu Jeff, paling Jeff. Oh iya, perkenalkan nama saya Jeffrey Da Silva, biasa dipanggil Jeff gitu ya. Di sini saya tim dari Mas Acul dan Mas Ipung dari tim Warhop bagian kreatif. Termasuk nih di belakang layar nggak ada orang nih. Ntar kalau ada mati tiba-tiba Jeffrey ke belakang sono aja jalan lagi. Iya benar. Karena keterbatasan SDM ya. Oke lanjut, kita mau sedikit ini Jeff. Gue mau sedikit sharing masalah. Ini udah sempat gue ceritain ke si Om Acul. Apa tuh? Masalah be, do, dan have. Oke. Dan ini pun menjadi sebuah cerita yang memang bisa jadi akan gue ceritain ke anak cucu gue juga nih. Dan ini pernah dia bilang, ini mentor gue pernah bilang, kalau lu berhasil di kegiatan ini akan jadi bahan cerita lu sampai tua. Dan ternyata betul Cul, gila kan Cul. Jadi gue cerita sedikit. Gue pernah ikut pendidikan training gitulah. Karena waktu itu gue kepikiran tertarik juga gue jadi seorang trainer kan. Nah ikutlah gue di sebuah kayak pendidikan training gitu. Kegiatannya itu sekitar 3 hari 2 malam. Lokasinya di daerah Jakarta Selatan waktu itu. Nah kegiatan ini diikuti oleh beberapa elemen lah ya, orang maksudnya dari kalangan anak-anak kuliahan, terus orang pekerja sampai entrepreneur. Nah itu kondisinya gue juga baru banget ngerintis usaha waktu itu. Nah akhirnya gue coba masuk, mendaftar. Memang di di pendidikan tersebut banyak banget ilmu yang gue dapat. Nah salah satunya adalah kita dididik gimana caranya bisa menjadi public speaking yang Public speaker gitu public maksudnya. speaker yang baik. Artinya bisa ikut membawa dampak ke orang yang mendengarkan. Oke. Seperti itu. Akhirnya belajar di situ ternyata nggak cuma mengegali potensi diri. Di situ juga ternyata kita juga berinteraksi sama masing-masing peserta. Sampai lucunya Cul, ada yang nangis Cul. Jadi di situ digugah tuh perasaan lu. Perasaan lu lagi bahagia, perasaan lu lagi sedih, lagi nangis. Lu menceritakan. Itu bener-bener mungkin kalau orang-orang, karena jadi itu menurut gue ya itu pencucian otak menurut gue. Jadi kegiatan itu pencucian otak. Jadi lu dibuat mengayun gitu dari, kan ada backsoundnya gitu ya, ada backsound, terus ada speakersnya, ada mentornya dia bilang. Jadi tuh setiap kata-kata dia kita disuruh meresapi sampai dalam. Jadi Bahkan digiring emosinya iya, gitu ya. Dan lu seakan-akan merasakan misalnya gini, lu pernah berbuat salah apa sama orang tua lu segala macem gitu. Tuh sampai dibikin nangis tuh Cul. Sampai akhirnya, nah lu bayangin kita dibikin kayak orang gila tuh. Iya. Dari nangis lu disuruh ketawa. Caranya gimana tuh? Wah dibikin lu hal-hal yang menggembirakan.
dan dia bikin supaya lu bergerak, misalnya lu ngantuk nih, supaya lu bergerak, terus dari gerakan itu lu membayangkan bahwa lu bahagia. Habis itu lu harus bereksperimen dengan suara, misalnya lu ketawa. Nah ini itu hal-hal itu pertama kali gue ngerasain hal kayak gitu. Mungkin buat teman-teman yang udah pernah ikut kegiatan seperti itu, wah gue kayak pernah ikut tuh, pasti tahu lah rasanya. Ya paham gitu ya. Ya. Terus berjalannya waktu, kita sudah proses 2 hari, itu bener-bener tuh, Cul, ini gue kerennya kita diajarkan yang namanya on time, tepat waktu. Okay. Dari proses tidur sampai bangun tidur. Nah, pas bangun tidur, plus gue belajar yang namanya integritas di situ, Cul. Jeff, jadi pas kita ngomongin integritas, ada apa? Lu tau gak sih tentang integritas apa, Cul? Jeff, integritas? Integritas itu Apa, Jeff? apa ya? Nyari kata-katanya belum dapet nih. Cuman tahu maksudnya Tahu integritas. maksudnya. Tahu. Oke, Cul, integritas, Cul. Gak jelas. Jadi, nah di situ juga gue baru tahu, Cul, maksudnya integritas itu seperti apa. Karena kan lu hanya bisa ngelihat itu kadang-kadang di pengadilan atau di pamflet-pamflet. Wah, lu harus berintegritas dan lain-lain gitu ya. Akhirnya di situ pun gue baru belajar gitu ya namanya. Oh, integritas itu adalah sebuah kejujuran. Jadi tingkat kejujuran yang paling tinggi itu namanya integritas, Cul. Walaupun gak ada orang yang lihat, betul. tapi tetap taat patuh gitu Betul, ya. itu integritas. Jadi nilai atau tingkat kejujuran kita yang paling tinggi itu adalah integritas. Akhirnya semua barang-barang digital gua kayak misalnya handphone, jam tangan, dompet yang berhubungan materi juga itu harus diserahkan ke panitia. Lu tahu jam tangan diganti apa? Diganti karet gelang. Buat apa karet gelangnya, Cul? Apa? Itu adalah buat mengetes integritas kita. Jadi saat kita masuk dalam pelatihan tersebut, kita dikasih room. Satu room itu hanya untuk 2 orang. Jadi satu kamar 2 orang. Nah, kalian hanya boleh ngobrol di saat di floor sedang ada materi. Tapi saat lu di kamar atau lu di daerah di tempat kita nginap, lu nggak boleh ngobrol dengan siapapun. Berarti diem-dieman aja. Diem aja. Istirahat. Jadi lu nggak boleh ngobrol, lu diem aja istirahat gitu. Oh, oke. Terus kalau lu melakukan, misalnya lu ngobrol, berarti kan lu nggak jujur kan? Lu harus menghukum diri lu dengan menjepretkan si gelang itu ke tangan lu sendiri. Oh. Jadi supaya lu ngerasain tuh, oh ya gue nggak jujur nih. Punishment lah, hukuman lah ya. Iya. Setelah itu ada lagi dari nggak boleh ngomong, plus lu ngomongin orang dalam hati. Misalnya nih gue ngomongin sama Jeffrey, Jeffrey mah begini misalnya. Itu lu harus menghukum diri lu sendiri dengan menjepret. Oke. Jadi ibaratnya lu itu diajarkan bagaimana lu berpositif thinking sama orang. Udah berjalannya waktu, kita ikut pendidikan, banyak materi-materi yang diberikan, salah satunya be do have itu. Oke, lanjut kita di malam terakhir ibaratnya, malam terakhir pendidikan. Kita harus mengalahkan rasa takut kita. Jeff, itu coba lu cek, gue takutnya mati tuh kamera. Sorry ke distract karena memang aman ya. Nah, lanjut di malam terakhir itu kita harus mengalahkan rasa takut kita. Jadi si panitia itu menyediakan sekitar 3 sampai 5 meter lah ya. Arang diguyur minyak tanah, dibakar pakai api, Cul. Kita harus melewati itu. Oke. Enggak perempuan, enggak laki-laki, itu sekitar kurang lebih 30 orang lebih lah ya. Itu wajib satu-satu. Wajib. Bukan. Sotoy buat lu ke Cugeti. Terus abis itu kita nyebrang kan ya. Iya. Tapi dikasih trik. Kita memang sudah diajarkan misalnya gini. Lu harus punya keyakinan. Itu kenapa gue bilang temanya kita ada be, do, dan have. Ya. Be itu believe. Believe itu kita yakin, kita percaya. Do sendiri adalah diartikan to action yang kita lakukan. Betul. Have-nya itu adalah destiny, takdir.
Oh, Destiny atau takdir. Iya, Oke. betul. Jadi be do Jadi have. bukan goals ya. Destiny itu bukan Bisa tujuan enggak atau bisa dibuat bisa juga. goals. Tapi kembali lagi karena ini kita ngomongin have artinya kepunyaan, Oh, ya. ya kan? Berarti di luar Jadi kemampuannya kita. betul. Oke. Artinya kalau ngomongin kepunyaan kan berarti ada hak milik gitu. Betul. Milik siapa tuh? Destiny-nya milik siapa tuh? Tujuan lu, goalsnya tuh nanti milik lu atau milik orang lain, kita kan ada yang tahu kan. Iya, iya. Nah, berjalannya waktu terus disuruh nyebrangin bara api itu banyak tuh yang gua sendiri agak ragu tuh. Wah, nih panas kan? Nih api beneran kan? Panas kan gitu kan. Tapi memang kan sebelum kita nyebur tuh ada triknya. Kaki kita nyebur ke air dulu. Nyebur ke air, keluar dari air baru jalan. Jadi nggak mentah-mentah gitu kan. Gua nggak tahu itu mungkin teknik dari sana ya. Nah, setelah itu kita yakin tuh. Ada yang nggak yakin misalnya. Wah, bisa nggak sih? Panas dong. Tapi tiba-tiba karena banyaknya antusias perempuan pun mereka seneng gitu. Coba tes 1, berhasil dia sampai ujung. Oh, oke. Terus kedua, berhasil dia sampai ujung. Bahkan ada yang minta nambah karena saking penasarannya kan. Wah, kok gak berasa sih gitu ya. Padahal pas kita lewat tuh memang benar-benar posisi apinya tuh nyala gitu loh. Memang dibakar dan memang ada bara apinya, ada bara apinya. Nah, kayak gitu akhirnya gue yakinin, oh ternyata teori yang diberikan dengan be, do, dan have tadi itu bisa kita aplikasikan di situ. Sesuatu yang memang kita yakini bahwa itu api tidak panas atau api ini nggak akan mencelakakan kita bisa lewatin itu. Nah, akhirnya kita lolos semua tuh, semua peserta lolos. Mas Ipung berarti Lewatin juga. Nah, saya penasaran nih. Melepuh atau enggak? Iya, pas ngelewatin ngerasain gimana? Iya. Betul. Saat kita ngelewatin itu, kalau dibilang enggak, bayangan kita kan pasti akan gila nih kaki gue bakal melepuh nih. Betul. Ada bagian yang melepuh panas. Tapi bukan melepuh yang kebakar, enggak. Parah gitu ya. Jadi memang mereka kayak punya treatment, memang udah berpengalaman mungkin ya. Pas kita ngelewatin, kita disuruh nyebur ke air kan tuh. Wah, abis itu diobatin, ada obat. Oke, salep gitu. Kayak ada salep gitu. Oke. Walaupun memang masih ada yang kita tidur pun masih berasa panas gitu loh. Tapi tujuannya kan sebenarnya bukan menyakiti kita, sebenarnya tujuannya itu sebenarnya buat mengalahkan rasa takut kita. Jadi kita ambil positifnya tuh. Oke. Gue berani ngelewatin itu. Karena perempuan-perempuan itu juga gila tuh, mereka berani gitu. Perempuan-perempuan itu umuran sekitar mungkin ya 20, 25, 20-an lah. Mereka berani gitu kan. Nah, itu salah satu ujian. Terus yang selanjutnya, yang besoknya si mentor ini ngumpulin kita tuh habis olahraga pagi, bangun pagi olahraga, dikumpulin di aula langsung bilang untuk ujian kali lu juga harus tahu pas kita dikumpulin itu kita harus pakai baju yang rapi, Jeff. Baju kita tuh udah kayak baju orang kantoran tau lu. Pakai jas, kemeja, jas, terus pakai sepatu pantopel, sepatu kerja gitu kan. Pakai dasi, cuman gue lepas dasi kayaknya. Waktu itu gue lepas dasi. Pokoknya harus rapi lah, wajib rapi lah ya. Karena kan memang pendidikan trainer itu biasanya memang arahnya ke sana, harus dibikin disiplin kan. Yeah. Nah, pas kita kumpul di aula, itu datang tuh panitia bawa 2 kardus aqua gelas yang berapa mili tuh? Gue lupa, 250 mili kalau nggak salah. Aqua gelas lah. Ya. Taro aquanya di depan, terus masing-masing bagi-bagi. Ya masing-masing ambil 1. Nah, kita bingung dong nih. Loh, lu ngapain suruh minum? Tapi jangan diminum aquanya. Nggak diminum, dipegang aja. Kemudian si mentornya bilang, buat kalian ini ujian terakhir. Oke. Kalau kalian berhasil ini akan menjadi cerita menarik atau yang bisa lu ceritain seumur hidup lu, pengalaman ini, dibilang. Oh, oke. Terus tantangannya adalah kalian harus menjual aqua gelas itu dengan harga Rp100.000. Satu aqua gelas. aqua gelas Rp100.000. Okay. Pada artinya sekarang gini, kita ngomong realitanya sendiri. Harga aqua itu berapa, Jeff? 500 ribu lah ya. 500 100 ribu. 100.000 iya. Ya. Itu harga aqua. Berarti kalau misalnya kita disuruh jual 100.000, mungkin atau nggak mungkin tuh itu? Logikanya sih nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Gimana Cul? Mungkin nggak Cul? 100.000 Cul?
Enggak ya. Nah, itu pun yang sama yang gua dan teman-teman rasain waktu itu. Gila lu. Masa sih kita suruh ujian terakhirnya kita suruh jualan Aqua seharga 100.000 dengan harga jual aslinya itu cuma 500 perak gitu Iya, misalnya. iya. Nah, akhirnya dibuatlah tim. Si mentor itu bikin tim lah. Satu tim itu sekitar 6 orang. Oke, masing-masing tim ini wajib closing. Kalau ngomongin closing berarti kan 500 kali 100.000 kali 6 berarti kan. Ada 600.000 berarti kan closingannya kan. Oke, berarti harus targetnya 600.000. Targetnya 600.000. Satu Iya, tim. satu tim. Oke. Nah, terus posisinya dia punya syarat. Kalian nggak boleh bohong. Artinya Bohongnya gimana tuh maksudnya? nggak boleh berbohong. Misalnya lu menjual ini dengan berbohong misalnya itu nggak boleh. Oh. Lu harus jujur. Iya, maksudnya misalkan udahlah pakai duit sendiri gitu ya diminum. Itu bohong nggak boleh. Oke. Atau lu minta ke saudara nggak boleh. Iya, 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 iya. Ini benar-benar jujur. Nah, lanjut kita itu kalau nggak salah kita keluar dari aula itu jam 8 atau jam 9 ya. Kita harus kembali ke tempat tersebut itu jam 11 dikasih waktu. 2 jam doang. Ya. Oke. Kalau nggak salah jam 8, kalau nggak salah jam 8, 9, 10, 11. Iya 3 jaman kurang 3 lebih. jam. Lah. Itu kita harus jualan. Jadi lu harus bayangin, gua harus pakai pantopel, pakai jas, pakai kemeja, pakai celana bahan, Nawarin harus orang. menawarkan orang Aqua aqua gelas. gelas dengan harga 100.000. Oke. Jadi lu pikirin tuh, Iya, iya, iya. keluar gerbang, kita jalan. Nah kebetulan lokasinya ini deket sama Ragunan, lokasi tempatnya. Waktu itu kejadiannya hari Minggu. Oh, lagi rame dong. Otomatis itu sebelum pandemik ya, masih itu lagi rame-ramenya traffic di Ragunan. Iya, iya. Jadi lu bayangin aja tuh, kita gimana nahan malunya. Betul, betul, betul. Sepanjang jalan keluar dari pagar, gue nggak tawar-tawarin. Gue jalan aja. Karena apa? Thanksin. Semuanya be do have-nya hilang. Iya. Jadi materi pendidikan yang itu hilang semua. Ya udah blast, udah lupa lah Karena ya tadi karena udah kegerus sama nggak mungkin. ya. Iya, benar. Terus gue harus jualan gimana caranya gitu kan? Kegerus tuh, benar-benar kegerus. Kita jalan, ini gimana sih kok? Nah akhirnya berjalannya waktu, coba beraniin diri. Ada salah satu orang tim beraniin diri. Bu mau jualan, saya mau jual Aqua bu. Tapi harganya 100.000. Dimarah-marahin. Gila kali lu jual Aqua harga 500.000. Pergi. Wah kan tepis udah pasti mental itu kan ya. Iya. Tawarin lagi, ada yang nawar lagi. Pak, saya mau jual Aqua pak, harganya 100.000. Lu gila kali lu, sini 2.000 gue bayar misalnya gitu. Saya jual 100.000 pak, gitu udah lewat lagi. Sampai akhirnya kita capek tuh. Waktu itu kita berhenti di halte busway Ragunan. Udah kita duduk aja tuh. Nah nggak sengaja ada satu cewek, itu tim kita juga, dia nawarin ke salah satu penumpang busway kayaknya deh, mau berangkat kerja atau gimana. Hari Minggu abis dari Ragunan atau gimana ya. Pokoknya ada kegiatan lah ya. Terus ditawar lah cuy. 5.000. 100.000 lagi. Udah saya bayar 5.000. Oh nggak bisa pak, saya jual 100.000. Padahal secara logika berarti kalau misalnya lu jual harga modalnya 500 perak, tapi lu jual harga 5.000, berarti lu punya keuntungan berapa persen tuh? Beratus 100%. Ya kan? Iya. Udah. Tetap nggak kita jual karena kan kita tadi bilang kita butuhnya 100.000. 100.000. Tapi karena gua waktu itu lagi mungkin ya pikiran gua agak bener gitu. Udahlah jual aja, laku aja nggak apa-apa 5. Tapi kan udah jual 5.000. Sisa tinggal 5. Oke. Kita jalan lagi. Tiba-tiba ada salah satu dari grup lain orang. Tuh cewek inget banget gue, dia teriak-teriak. Alhamdulillah. Kita udah laku, kita udah closing 1, alhamdulillah. Dia teriak-teriak tuh. Wah, motivasi dong. Iya. Anjir. Seriusan? Wah, akhirnya kita kepo nih. Kita cari tahu nih. Caranya gimana kok bisa jual sih? Rahasia dong. Waduh. Jadi ini persaingan ini nih ceritanya nih ya. Antar tim gitu Tapi ya. menarik nih, bilang, wah tuh grup mereka bisa loh. Ayo semangat lagi, kita bisa kan.
ayo semangat. Wow bisa semangat ditawar-tawarin. Walaupun dengan banyak penolakan tuh. Banyak penolakan lah segala macam. Termasuk gue pernah nawarin di depan kecamatan atau kelurahan deket Ragunan itu. Sempet sama dia juga gitu. Enggak mas, saya nggak mau dengan harga segitu gitu. Terus ada yang nawarin ke polisi Cul. Nawarin ke polisi. Kita malah mau ditangkap. Disangkanya apa? Misionaris disangkanya Jeff. Udah karena waktu itu sorry ini ada waktu itu di apa namanya? Di CFD itu ada juga yang apa namanya? Oh. Oknum-oknum ya. Garis keras gitu. Oknum-oknum yang melakukan tindakan-tindakan yang nggak baik masalah keagamaan ya. Iya. Udah, disangkanya kita seperti itu. Enggak pak, kita nih bener pak gitu kan. Udah, akhirnya gue kepikiran. Kita ajak briefing tuh, gue ngumpul, gue kepikiran. Maksud dan tujuannya apa ya? Maksud dan tujuannya tuh, kok pendidikan kita mahal-mahal, kita harus, tapi endingnya sudah jual aqua nih. Pasti ada maksud nih gitu kan. Iya. Akhirnya kita mikir, oh iya, kita diajarin apa aja sih materi itu. Gue inget lah tuh, be do not have tuh Cul. Saat kita lagi udah apa namanya pusing gitu ya, be do not have-nya gue pikirin, wah iya. Oke, kita ngumpul gue bilang. Sekarang gini, kita bikin keyakinan dulu, B-nya dulu. Kita believe gak? Kita yakin gak bahwa ini bisa kita jual? Terus do-nya kita gimana nih, action-nya kita nih, caranya kita. Iya. Kalau have sendiri itu bukan ranahnya kita. Have-nya itu dari be dan do. Have-nya itu takdir. Oh, oke. Takdir itu udah urusan Allah, urusan Tuhan kita. Dia mau ngasih ini rezeki kita atau bukan. Udah. Akhirnya kita punya keyakinan masing-masing. Kayak gue sendiri, jadi pas kita lagi teori itu kita diajarkan sebenarnya ada yang namanya, mungkin lu pernah tahu ya insting ya, Jul atau Jeffrey. Yeah. Ada insting gini Jeff, misalnya kok orang itu kayak ngeliatin terus. Atau lu pernah dagang atau lu pernah apalah ya. Bahasa sehari feeling kali ya. Nah iya feeling gitu lah. Kayak feeling gue dia ada orangnya. Atau feeling gue, nah kadang intuisi itu ada betulnya. Yeah. Nah kayaknya bakal aku nih sama orang ini gitu ya. Betul. Akhirnya gue nggak tahu insting gue seperti apa. Pas gue lihat, kok ada kayak ini bakalan dia nih yang beli produk gue gitu. Terus gue lihat itu orang waktu itu anak muda kalau nggak salah perempuan pakai kacamata, dia bawa tas, dia lagi jalan ke arah Ragunan. Gue bilang ke tim satu orang, coba tawarin dia deh, gitu kan. Coba tawarin dia. Yaudah dia maju tuh, dia beraniin diri nawarin. Kak, gue nggak tahu ngomong apa, tapi tiba-tiba ada keraguan gitu. Misalnya si perempuan tuh kayak ada keraguan, dia ngeliatin gitu. Gue samperin akhirnya. Gue bilang ke dia, Kak, dia ngeliatin dari mata ujung kaki sampai atas kepala gue. Gue hanya ngomong gini seperti sama dia, Kak, saya ada aqua, gue bilang. Saya ada aqua. Saya mau jual aqua ini ke kakak dengan harga tertinggi, Kak. Gue nggak nyebutin nominal angka ya. Dengan harga tertinggi dari kakak. Terus sebagai imbalannya saya akan bawain tas kakak. Kakak mau kemana nih? Saya anterin kakak. Kakak mau ke Ragunan, saya anterin. Saya bawain tasnya gitu. Lanjut kan. mas. Terus lanjut. Setelah dia ngeliatin tuh dari bawah sampai atas. Bener-bener liatin gue. Dia heran, tapi dia langsung bilang gini Jul, karena gue ngomong tadi, gue ada imbuhan kata yang lain, misalnya gue akan membantu lu, gue bawain apa lu mau nyuruh apa deh, gue bantu deh gitu ya. Yeah. Tiba-tiba dia masukin tangannya ke sakunya dia. Terus lu tahu yang keluar Cul, uangnya Cul, ada yang warna biru sama yang warna merah Cul. Gue nggak tahu yang warna biru dimasukin kantong, yang warna merah dikasih gue, dan itu 100.000. Oh, closing. Tadi gue bilang itu yang bikin gue ajaib adalah karena apa tadi gue nggak nyebutin angka Jeff. Betul. Tapi beliefnya gue ini laku 100.000 punya gue Cul. Karena logikanya bisa aja cuma 10.000 itu udah harga bisa tertinggi. Dong, bisa. Tapi kita gak ada yang tahu. Nah kembali lagi ke have, ke destiny-nya Allah Tuhan kita itu kasih, kan berarti mengasih ke gue 100.000. Iya dong. Kalau ngomongin be do have ya, have-nya tuh udah ya udah emang milik lu 100.000.
Oke. Bukan 50.000, harusnya kan ada 2 yang biru sama merah Jul. Iya. Betul. Itu memang real, aktual yang gue rasain. Maksudnya yang gue lihat dengan mata kepala gue sendiri, bukannya gue ngada-ngada. Dia ngambil memang bener ngambil kayak ambil kantong 2 ada 50.000 dan 100.000. Itu yang maksud gue. We do have itu langsung habis dari situ gue, wah gila. Walaupun secara kita ngomongin sebagai manusianya, kebetulan nih. Nah, Ya enggak? betul. Ini kebetulan doang nih. Ini secara manusiawinya ya. Cuman oke lah di luar itu udah dapat 1 closing. Berhasil. Akhirnya tuh pada tim gua tuh yang 5 tuh pada alhamdulillah, Kak gimana Kak caranya Kak? Gimana caranya gini. Wah segala macam kan. Kan ada 2 juga tuh yang memang ikut gua kan, dia ngeliat. Akhirnya kita bilang gini. Ternyata bener teori yang materi yang sudah diajarkan ke kita. Lu yakin kita lakukan sungguh-sungguh, takdirnya itu nanti akan ngikutin kita, gue bilang gitu. Terus adalah satu tim kita tuh, dia bener-bener do karena dia udah believe, do-nya actionnya bener-bener, tapi have-nya bukan punya dia Cul. Dia bener-bener tungguin orang, kan di Ragunan tuh ada itu ya, apa namanya, ada tukang-tukang tanaman tumbuhan taman gitu loh. Oh iya. Bikin taman gitu ya. Betul. Tuh kayaknya orang kaya itu pengen naik mobil, pengen beli tanaman gitu, terus ditungguin sama dia, ditawarin karena mungkin dia udah ngelihat kita berhasil ya, beliefnya dia, wah gue yakin dia bakalan dia yang beli nih. Do-nya tuh actionnya dilakuin, saya bawain ya Bu, Kak, terus datang lagi dia ke gue, ditungguin hampir setengah jam kurang lebih Cul. Kak, kayaknya dia bakal mau beli deh Kak, tunggu ya Kak, tungguin ya Kak, kita tungguin dia tuh, tungguin sampai akhirnya mungkin gue lihat sih mimik mukanya ibu-ibu itu agak risih gitu loh. Wah, iyanya kasih PHP gitu loh. Iya karena nggak enak gitu kan. Tapi akhirnya nggak beli tuh, nggak jadi beli. Udah setelah itu dia keluar, dia bilang, aduh kayaknya nggak jadi beli nih Kak. Nah tiba-tiba datanglah, coba cek satu Jeff itu kamera Jeff. 5 menit lagi. Nah tiba-tiba datanglah satu orang tim lain Cul. Tim lain, dia datang dengan emosi, marah. Anak cowok. Gila nih orang. Lah, gue bilang kenapa lu? Gue bilang gitu kan. Itu orang gue tawar gue mau jual 100.000, ditawarnya 20.000. Enggak gue jual lah. Nah, spontan di bawah sadar gue langsung bilang, "Lu lah yang bego." Gue bilang gitu lah. Loh, iya lu yang bego. Sekarang harga aku berapa? Harga aku itu berapa harga normalnya? Paling 500.000 kan? Gue bilang gitu. 500.000. Masa lu ditawar 20.000 nggak mau ambil gue? Gue tuh langsung ting tuh otak gue tuh. Terus dia bilang, ya enggak lah kan kita disuruh jual 100.000. Oh akhirnya gue dapet lah ide. Maksudnya tuh kita tuh dikotakan dengan angka 100.000. Karena otak mindset kita udah, lu jual 100.000 ya, jual 100.000. Lu, jadi itu otaknya. Akhirnya gue coba belajar keluar dari kotak itu. Gue keluar dari kotak itu, gue bilang kan tim, sini. Saat kalian jual Aqua ini dengan harga 100.000, apa yang lu rasain? Susah banget Kak. Oke. Tapi kalau lu jual ini di angka 10.000, gampang. Wah, gokil nih gue bilang. Oke, kalau gitu jual berapapun di atas harga modal. Tapi Kak, udah jual, gue bilang gitu. Tapi udah jual, gue bilang gitu. Udah tuh jual mereka. 5.000, 10.000, 2.000, jual. Habis jual, kumpulin ke sini uangnya. Sini uangnya kumpulin. Terus Kak, belanjain lagi. Ini kan ada duit gue kan 100.000 kan. Belanjain 1 karton. Hah, Kak, udah belanjain 1 karton, jual lagi dengan harga yang itu. Harga ada yang 5.000, 10.000, karena mereka gampang. Iya. Nah tim-tim yang lain pada bingung tuh. Kok lu jualan Fit sih? Kan kita disuruh jualannya Aqua, kan ada mereknya kan, ada Aqua sama Fit ya. Kok lu jualan Fit? Mereka pada bingung kan. Loh, ternyata jual lagi. Nah itu maksud gue, itu yang di luar, apa namanya, di luar pemikiran orang maksud gue gitu. Orang tadinya hanya dikotakkan dengan angka 100.000, tapi saat kita trial buat jual di harga 10.000, mereka sanggup.
Sama tim lain juga seperti itu. Akhirnya dia nanya, kok lu pada jualan fit sih gitu. Terus gimana caranya kau bisa jualan? Akhirnya gua ajuin pertanyaan yang sama ke tim gua. Oke, kalau lu jual harga 100.000 susah. Dikit lagi Mas. 1 Iya. menit lagi. Kalau lu jual harga 100.000 susah, lu bisa jual harganya 10.000 nggak? Wah gampang. Nah tim itu nanya penasaran tuh, kok bisa sih gitu loh. Terus lu kan disuruh jualnya Aqua, kenapa Fit yang lu jual? Akhirnya gua kasih pertanyaan yang sama seperti tim gua tanyakan. Ini intinya nih. Ya intinya, lu sanggup? Lu kalau ngejual 100.000 susah. Tapi kalau ngejual 10.000 gampang. Akhirnya mereka melakukan metode yang sama kayak kita. Akhirnya modalnya dikumpulin, dibeliin lagi, Nah. dan dijual kembali lagi. Betul. Sehingga muter terus. Betul. Itu brilian banget sih. Itu ide yang brilian. Waktu pertama kali gue denger itu langsung gue, anjir gue gak kepikiran loh kayak gitu. Karena gue udah kepatok sama 100.000. Betul. Nah itu yang kita. Ntar itu. Nah Target itu. kita ya kan segitu. Nah, Ini kita udah kepatok nih. Nah, Ya. enggak, ada lagi pelajaran yang menarik, Cul. Iya, apa itu? Ternyata saat kita memberikan target atau membuat target, jangan tanggung-tanggung. Paham nggak kenapa? Jangan tanggung-tanggung, maksudnya nggak usah Contoh. takut. Contoh, Aqua dengan harga 500 perak Ya, dengan dijual harga 100.000, ya, kita udah ngomong itu target ya. ya, Berarti lu didoktrin dengan angka 100.000, betul. ya nggak? Ya, Saat lu udah kok susah banget sih jual 100.000, tiba-tiba lu di-dropkan menjadi angka 10.000 yang memang itu udah margin, udah untung, lu akan bilang itu gampang. betul sekali. Itu Ya nggak sih? dia. Nah itu ada hikmahnya. Jadi kalau misalnya lu ngasih target harga misalnya 1 juta, terus lu kasih target udah jual 2 juta. Ya, Berarti kan turunnya hanya cuman jadi 1.500.000 deh. Tapi kalau misalnya 1 juta, lu jual 100 juta, lu masih jual di 50 juta atau 30 juta kan lu masih punya profit. ada peribahasa mengatakan kalau mimpi tuh setinggi langit. Nah, Kalau lu nggak nyampe, sehingganya lu jatuhnya di awan. itu cakep. Iya Itu kan? siapa yang bilang kata-kata itu tuh? Nggak tahu gue lupa. Cuma gue dengernya Itu dari kata-kata Bung Karno katanya. iya. Gue dengernya dari Raffi Ahmad loh. Raffi Ahmad. Dia bilang gitu. Nah, itu menarik tuh. Jadi Menarik maksud banget. gue gini, dengan pelajaran tadi yang udah gue share masalah bidu dan have, itu gue banyak belajar sih. Makanya gue makasih banget buat mentor gue mungkin yang memang gue nggak bisa sebutkan juga namanya. Makasih banyak, itu pelajaran hidup banget sampai dengan sekarang pun kita pakai dan bahkan kita tularkan ini jadi jariah ya Cul, sama Iya. Acul, sama Jeffrey, sama teman-teman yang lain. Ini banyak positifnya gitu loh. Hmm. Artinya di situ kita dibentuk buat orang yang kerja keras, orang yang punya keyakinan. Terus lu juga orang yang pasrah, artinya orang yang bisa ya udah saat ini menjadi destiny, udah takdir ya lu harus menerima. Nah kalau dari gue tuh nangkepnya gini, simpelnya. Gue do sama have. Jadi gue kerjain aja yang gue mau, yang harusnya gue lakukan. Have tuh punya mimpi. Bener gak sih? Do itu mengerjakan ya. Have tuh mimpinya, goalnya. Goalsnya. Nah udah, gue cukup melakukan itu aja. Gue gak usah pusing memikirkan hasilnya. Hasilnya itu ibaratnya ya tergantung nanti kerja keras lu gitu. Itu tadi have-nya terakhir. Yang Iya. benar, yang benar be dan do yang lu lakukan. Iya bidandu. Oh ya bener, kebalik gue. Be dan do-nya. Kerjain aja yang lu mau kerjain. Betul. Kalau gue ngambil gitu, jadi kerjain aja, hasilnya bonus. Ya. Hasilnya itu biasanya akan mengikuti apa yang lu yakini dan apa yang lu kerjakan. Iya, betul. Jeff, kalau lu dapat apa Jeff? Be do have Jeff. Kalau gue tadi apa ya, kayak merasa kayak di saat yang tadi bener sih ngeset targetnya, ya udah tinggi aja sekalian. Dan juga maksudnya kayak gak kepikiran gitu, kayak kalau gue tipe orang yang kalau udah gitu, kalau lu 100.000 ya gue harus jual 100.000, gue nggak akan kepikiran tuh jual 30.000. Gue pasti mikirnya salah nih gue nih kerjanya nih, ternyata nggak kayak gitu. Dan targetnya yang tadi sih keren. Oke, jadi karena ini sudah maghrib, jadi Sudah kita azan. akhiri. Terus ini juga tadi hasil karya gue gambar Be Do Have.
nanti di zoom aja. Terus kalau mau ngeliat apa sih namanya, cara gambarnya gitu-gitu deh, nanti ada di Instagramnya More Hope Indonesia. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Kita sudah dilirik oleh Bu Bos juga tuh, jadi gak enak. Thank you semuanya, semoga bermanfaat buat kita semua. Ini mungkin tadi kita closingnya agak gantung, tapi gak apa-apa. Pelajaran yang bisa kita ambil, be, do, dan have. Semoga bisa bermanfaat buat kita semuanya. Sampai jumpa di More Hope selanjutnya. Karena semua orang punya harapan dan kita yakin harapan kita akan terwujud. Amin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.